Ya, saat ini saya akan berbicara secara khusus kepada para guru atau para dosen. Bagaimana menjadi seorang guru atau to be a teacher. Saudara, apakah saudara saat ini menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen? Atau barangkali memiliki cita-cita menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru di satu sisi adalah profesi dalam artian ya sama seperti profesi yang lain untuk mendapatkan nafkah atau kebutuhan. Tapi bagi saya, menjadi seorang guru itu adalah satu vokasi atau panggilan hidup. Mengapa menjadi guru? Mengapa mengajar? Karena mengajar itu dapat mengubah kehidupan. Mengajar dapat mengubah hidup. Jadi bukan hanya sekedar sebagai satu sarana kesempatan untuk transfer pengetahuan. Seorang pengajar namanya Dr. Howard Hendricks. Dia adalah seorang ahli di bidang pendidikan. Menuliskan di dalam bukunya bahwa menjadi seorang guru atau teacher haruslah memperhatikan kaidah-kaidah atau hukum-hukum mengajar. Tujuannya adalah supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif. Hukum mengajar menurut beliau memberikan motivasi kepada para guru untuk tetap bergairah, tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya yang mulia. Rekan-rekan guru atau dosen, apakah saat ini masih tetap bersemangat mengajar? Apalagi dalam suasana COVID-19 ya, yang tidak bisa pergi ke kampus, tidak bisa pergi ke sekolah, maka harus mengajar dari rumah dengan mempergunakan media online yang sangat terbatas tentunya. Tetapi bagi saya, ini adalah satu kesempatan yang sangat-sangat menarik. Sekalipun mengajar dari rumah, tapi saya tetap bersemangat, tetap bergairah. Kenapa? Saya mengingat firman Tuhan Matius 28 ayat 19-20 ya. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bahwa mengajar itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Satu kepercayaan yang begitu agung, satu kepercayaan yang begitu mulia. Kalau saya ataupun saudara diberikan kesempatan untuk mengajar, itu satu peran yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Maka saya tidak pernah menyesal menjadi seorang guru atau seorang dosen. Karena menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan, sangat mengasihkan. Berjumpa dengan pribadi-pribadi yang hidup, yaitu mereka para mahasiswa atau para peserta didik yang begitu jamak ya, begitu plural. Mereka datang dari berbagai tempat, dari berbagai suku, dan kita bisa belajar dari mereka. Itu sangat-sangat menyenangkan pastinya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang hukum mengajar. Dan karena hukum mengajar ini tidak hanya satu, setidak-tidaknya menurut Dr. Howard Hendricks ada 7, maka dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan bagian yang pertama saja. Hukum mengajar yang pertama disebut dengan hukum pengajar atau dari kata teacher. Ada dalil yang diungkapkan seperti ini. Jika Anda berhenti bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar esok hari. Sekali lagi, jika Anda berhenti bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar esok hari. Maksudnya apa? Pengajar yang efektif akan mengajar dari kelimpahan hidupnya. Mengajar, saya sering menyatakan, adalah kesempatan untuk berbagi hidup. Bukan hanya berbagi ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari berbagai sumber. Apalagi dengan media internet sekarang ini. Begitu limpahnya pengetahuan yang bisa
diambil, didapatkan, diakses tiap-tiap saat. Tapi mengajar adalah bagaimana berbagi hidup. Yang kedua, pengajar yang efektif adalah seorang yang terus-menerus mau belajar. Maka seorang pengajar adalah juga seorang pembelajar. Yang ketiga, pengajar yang efektif adalah sebagai agen perubahan. Maka dia harus terlebih dahulu sudah mengalami transformasi atau pembaruan. Dia adalah seorang pribadi yang sudah mengalami pembaruan terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Tentu ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pertumbuhan seorang pengajar atau seorang guru. Pertama, berkaitan dengan dimensi fisik. Fisik yang sehat sangat diperlukan dalam sebuah pengajaran. Seorang guru harus memiliki kesehatan yang prima. Dimensi intelektual. Seorang guru harus terus berkembang secara intelektual. Dia harus memiliki wawasan yang luas sehingga dia tidak ketinggalan informasi, apalagi ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, bicara tentang dimensi sosial emosional. Artinya apa? Bahwa seorang guru adalah seorang yang bersahabat, yang bermasyarakat, tapi juga yang dapat mengendalikan diri, yang dapat menguasai perasaan, yang dapat menguasai emosinya. Dan kemudian dimensi yang berikut yang tidak kalah penting, itu bicara tentang dimensi spiritual atau dimensi rohani. Seorang guru juga harus memiliki kerohanian yang baik, memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Kemudian itu akan terefleksi di dalam kehidupan pribadi, di dalam relasi juga dengan sesama. Saudara, Anda tidak boleh mengabaikan salah satu aspek dari pertumbuhan ini. Atau tidak juga bisa sebaliknya, lebih mengutamakan salah satu aspek dibandingkan dengan aspek lain. Semua aspek-aspek atau dimensi yang disebutkan tadi haruslah bertumbuh secara menyeluruh. Supaya apa? Supaya kemajuan kita, kemajuan Anda semakin nyata di dalam pengajaran. Sekarang pertanyaannya, Anda masih mau menjadi seorang pengajar? Mau jadi pengajar yang efektif? Kalau mau, jadilah pengajar yang bertumbuh. Itulah hukum pengajar, hukum mengajar yang pertama. Sampai jumpa di episode dalam bagian yang selanjutnya. Sampai di sini.